Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ruang lingkup keuangan bank dan sumber dana bank. Jadi kita akan mulai dengan slide pertama, yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Pengertian bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejarah perbankan. Asal mula kegiatan perbankan. Kegiatan perbankan pertama kali dikenalkan dari kerajaan di daratan Eropa yang kemudian berkembang di Asia Barat melalui perdagangan. Perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan. Perbankan. Usaha perbankan dimulai dari zaman Babilonia, kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Untuk sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Sejarah bank pemerintah. Pertama, ada bank sentral, berasal dari Deutsche Bank pada tahun 1951. Terus ada Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor, berasal dari The Allgemeine Volkskrediet Bank. Terus ada Bank Negara Indonesia 1946, menjalankan fungsi unit 3 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Bank Dagang Indonesia berasal dari Eskopto Bank dengan Peraturan Perundangan Nomor 13 Tahun 1960. Bank Bumi Daya berasal dari Netherlands Indies Handelsbank berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968. Selanjutnya, Bank Pembangunan Indonesia didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Bank Pembangunan Daerah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Bank Tabungan Negara atau BTN berasal dari The Post Park Bank, kemudian menjadi BTN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Yang terakhir ada Bank Mandiri, hasil merger antara Bank Bumi Daya, Bank Dagang Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor atau Eksim. Terus ada kegiatan-kegiatan bank. Kegiatan-kegiatan bank umum ada funding dan lending, terus service. Yang kedua, kegiatan-kegiatan bank pengkreditan rakyat, menghimpun dana, menyalurkan dana, larangan bank pengkreditan rakyat. Kegiatan-kegiatan bank campuran dan bank asing. Pertama, dalam mencari dana bank asing dan campuran, dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan. Yang kedua, kredit yang diberikan lebih diarahkan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, jasa bank dapat dilakukan oleh bank umum campuran dan asing sebagaimana layaknya bank umum yang ada di Indonesia. Izin pendirian dan bentuk hukum bank. Persyaratan yang wajib dipenuhi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pertama, susunan organisasi kepengurusan. Yang kedua, permodalan. Yang ketiga, kepemilikan. Yang keempat, keahlian di bidang perbankan. Yang kelima, ada kelayakan rencana kerja. Jenis-jenis kantor bank. Kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Kantor pusat yaitu semua kegiatan perancangan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Kantor cabang penuh yaitu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Kantor cabang pembantu yaitu kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian saja. Kantor kas yaitu kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Penilaian kegiatan bank, yang pertama ada aspek permodalan. Permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Kedua ada aspek kualitas aset. Untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga ada aspek kualitas manajemen, yaitu kualitas manajemen dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawan. Dan yang keempat ada aspek likuiditas, yaitu suatu bank akan dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya.
Yang kelima ada aspek rentabilitas, yaitu ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya. Yang keenam ada aspek sensitivitas, yaitu tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Kedua ada aspek kualitas aset, untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Yang ketiga ada aspek kualitas manajemen, yaitu kualitas manajemen dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawan. Dan yang keempat ada aspek likuiditas, yaitu suatu bank akan dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan dapat membayar semua utang-utangnya. Yang kelima ada aspek rentabilitas, yaitu ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan labanya. Yang keenam ada aspek sensitivitas, yaitu tujuan memperoleh laba dapat tercapai dan pada akhirnya kesehatan bank juga terjamin. Terus di sini ada penggabungan usaha bank. Ada merger, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang kedua ada konsoliditas, penggabungan dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu akuisisi, yaitu pengembalian kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Pembinaan dan pengawasan bank. Dalam pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank yang meliputi aspek kecukupan modal, likuiditas aset, likuiditas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang terakhir ada prinsip bank dan sanksi administratif. Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini, perbankan akan dikenakan sanksi. Slide yang kedua yaitu sumber-sumber dana bank. Pengertian sumber-sumber dana bank. Yang pertama, dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu sumber dana merupakan dari sumber modal sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu sumber dana merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Dan yang ketiga yaitu dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yaitu sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua. Tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Giro. Terdapat cek, biliet giro, dan alat pembayaran lainnya. Cek merupakan suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau pemegang cek tersebut. Biliet giro merupakan surat pemerintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada penerima. Alat pembayaran lainnya yaitu suatu perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain. Deposito. Ada 3 macam yaitu deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Deposito berjangka yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18, sampai 24 bulan. Sertifikat deposito yaitu deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Deposito on call, deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang materi ruang lingkup keuangan bank dan sumber dana bank.